Commerce, selamat datang di episode pertama Naga Talk aka Nagata Talk. How's your day? Semoga selalu happy dan sehat ya. Di Naga Talk perdana kali ini akan ngebahas yang lagi anget-angetnya nih. Apa ya? Yap, betul banget. Fenomena NFT dan dampaknya untuk dunia digital di Indonesia. Apa sih NFT itu? Untuk memahami NFT, pertama-tama kita perlu melihat dua kata kunci dalam namanya. NFT sendiri merupakan singkatan dari non-fungible token. Non-fungible yang berasal dari kata fungibility dan token. Fungibility adalah kemampuan suatu aset untuk ditukar atau diganti dengan aset serupa yang memiliki nilai sama. Sebagai contoh, Commerce bisa menukar uang kertas 10.000 dengan 2 lembar uang kertas 5.000 dan nilainya tetap sama. Sementara itu, token adalah aset digital yang mewakili barang, layanan, atau bentuk nilai lainnya. Jadi, intinya, non-fungible token atau NFT adalah aset digital yang mewakili barang berharga dengan nilai yang tidak dapat diganti atau ditukarkan. Setiap NFT memiliki data catatan transaksi di dalam blockchain. Data ini berisi tentang siapa penciptanya, harga, dan histori kepemilikannya. Kapan NFT ditemukan? NFT telah ada sejak tahun 2012 dengan koin berwarna berdasarkan Bitcoin, tetapi mereka mulai mendapatkan perhatian pada tahun 2017 dengan popularitas CryptoPunks oleh studio game Larva Labs. Ini adalah game koleksi dengan 10.000 avatar yang dibuat secara algoritmik. Ada avatar dalam bentuk manusia, alien, primata, dan zombie. Pada tahun yang sama, Dapper Labs meluncurkan CryptoKitties, sebuah game di mana pemain dapat mengumpulkan, membiakkan, dan menjual serta memperdagangkan kucing virtual. Kenapa ya NFT populer banget? Sebenarnya, NFT sudah mulai populer pada tahun 2017 saat game NFT pertama diluncurkan, yaitu CryptoKitties. CryptoKitties sendiri adalah game berbasis blockchain Ethereum yang memungkinkan pemain untuk mengadopsi, memelihara, dan memperdagangkan kucing virtual. Pasar NFT mengalami perkembangan pesat mulai akhir Januari 2021. NFT biasanya digunakan oleh para seniman untuk menjadikan karya seni mereka sebagai sebuah aset dalam NFT. Lalu, mengapa akhir-akhir ini NFT jadi populer banget sih di Indonesia? Sepanjang tahun 2020 sampai 2021, minat masyarakat terhadap NFT ini memang semakin meningkat dan terus mengalami perkembangan commerce. Apalagi, belakangan ini muncul sebuah nama, yaitu Gozali Everyday. Gozali Everyday atau pemuda dengan nama asli Gozali ini viral di publik karena berhasil menjual NFT berupa foto selfie miliknya selama 5 tahun terakhir ini. Gozali menjual NFT-nya melalui salah satu marketplace digital NFT terbesar, yaitu OpenSea. Penghasilan yang didapatkan Gozali Everyday berkat penjualan NFT miliknya pada marketplace OpenSea ini gak main-main loh commerce, bisa mencapai miliaran rupiah. Lalu, apa sebenarnya dampak dari adanya tren NFT di Indonesia ini? Teguh Kurniawan Harmanda, sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia dan COO Toko Kripto, menyampaikan bahwa dengan viralnya nama Gozali Everyday, menjadikan pasar NFT memiliki potensi yang besar di Indonesia. Hal ini mendorong keinginan masyarakat untuk mempelajari lebih dalam tentang NFT dan bagaimana sistem kerjanya. Teguh Kurniawan Harmanda juga mengungkapkan, berkat respon positif yang diberikan masyarakat terhadap NFT milik Gozali Everyday, banyak masyarakat dan komunitas NFT global yang melirik potensi pasar NFT yang ada di Indonesia. Jadi, semakin banyak orang yang tahu tentang NFT ini, maka dapat membantu orang-orang yang mempunyai karya mendapatkan penghasilan baru, sehingga bisa memajukan perekonomian mereka. NFT digunakan untuk apa aja sih, commerce? NFT biasanya digunakan dalam industri karya seni, industri bisnis seperti properti, aset, dan lisensi, industri hobi dan hiburan seperti game dan barang koleksi. Commerce mau tahu cara kerja NFT? Cara kerja NFT sama seperti kita melakukan transaksi pada umumnya, hanya saja melalui platform digital atau marketplace yang tersedia. NFT sekarang banyak dipasarkan di pasar digital seperti CryptoPunks, OpenSea, dan Rarible. Adapun mata uang yang digunakan dalam NFT yaitu dengan bentuk dolar dan Ethereum. Apa saja produk yang dapat diperjualbelikan di NFT? Objek digital yang bisa diperjualbelikan berupa karya seni, GIF, video atau potongan video kejadian dari peristiwa olahraga, avatar virtual atau persona dalam video game,
musik, hingga tweet. For your information, pendiri Twitter Jack Dorsey sempat menjual tweet pertamanya sebagai NFT dengan harga $2,9 juta. Ketahui lebih lanjut kelebihan dan kekurangan NFT yuk Commerce. Sebagai kelebihan, NFT dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, NFT membawa potensi yang besar untuk membangkitkan ekonomi, dan NFT juga bisa meningkatkan kreativitas masyarakat dalam bidang seni visual. Nah, karena NFT lagi viral banget di Indonesia, makanya jadi banyak banget nih orang Indonesia yang mau ngikutin jejak Gozali demi ngedapetin cuan secara instan. Padahal, cara yang dilakukan Gozali itu membutuhkan konsistensi selama bertahun-tahun loh Commerce. Bukan cuma kelebihan, kita juga perlu tahu loh apa aja kekurangan dari NFT ini. Terus, kekurangan NFT apa ya? Yang pertama ada over speculation. Karena sifat NFT yang non-fungible, NFT sangat rentan terhadap over speculation. Hal ini terjadi karena orang menetapkan harga NFT secara kualitatif, bukan kuantitatif. Salah satu cara untuk mengatasi masalah ini adalah dengan melakukan evaluasi eksternal. Misalnya, dalam investasi seni tradisional, kolektor dapat mengevaluasi nilai seni dengan mengumpulkan data evaluasi eksternal seperti arsip seniman, berita pameran, dan hasil lelang. Yang kedua, pembajakan digital atau pencurian identitas seniman. Saat ini, NFT masih dalam tahap pengembangan pertama karena penggunaan massal NFT baru booming kurang dari setahun. Secara prinsip, NFT hanyalah mekanisme sederhana dalam menentukan kepemilikan sebuah konten digital. Siapapun dapat membuat NFT tentang apa saja dan menjualnya di marketplace. Oleh karena itu, orang yang tertarik membeli NFT harus ekstra berhati-hati dan menggabungkan NFT dengan konsep decentralized finance. Karena decentralized finance dapat menyediakan likuiditas berkualitas tinggi untuk NFT. Yang ketiga, masalah penyimpanan. Jika seseorang membeli NFT dari marketplace tertentu, NFT yang dibeli akan disimpan di dalam wallet yang ada di marketplace itu saja. Tidak ada mekanisme penyimpanan NFT yang terdesentralisasi. Hal ini menciptakan masalah sentralisasi di mana peretas dapat memanipulasi pengguna untuk menyerahkan kredensial mereka, kemudian mengakses akun kita. Nah, Commerce, sekarang jadi lebih tahu kan tentang dunia NFT? Jika kalian berminat dan memiliki pemahaman yang cukup tentang NFT ini, kalian bisa loh mencoba berkecimpung di dunia NFT. Eits, tapi jangan cuma ikut tren aja ya. Harus dipelajari lebih dalam dan pahami betul bagaimana sistem kerjanya. See you on next episode Commerce.